Saya M. Fahri Rivaldi dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 190-2016-167 akan sedikit menerangkan dari Miqdarul Muhram Minal Laban. Yang pertama saya akan membacakan makroknya terlebih dahulu. Langsung saja. Al-faslus sulus fi mani'ir rodoi wattafaku ala anna rodoa fil jumlati yahrumu minhu ma yahrumu minan nasabi akni annal murdi'ata tangzilu mangzilatal ummi fatuhramu alal murdi'i hiya wa kullu ma yahrumu alal bini min kibali ummin nasabi wahtalafu min dalika fi masaila katsirah wal qawaidu minha tis'u amma miqdarul muhrimi minan labani fa inna qauman qalu fihi bi'adabit tahdidi wa huwa madhabu maliki wa ashabihi wa ruwiya an ali wa ibnil mas'udi wa huwa qaulu ibni umar wa ibni abasi wa haula'i yahrumu indahum ayat qadri kana wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa Thawriyu wal Auza'iyu wa qala Ta'ifah bitahdidil qadril muhrimi wa haula'i angqasamu ila salasi firaqi fa qala Ta'ifah la tuhramul masatu wala masotani wa tuhramu salasu rodoatin fama fawqaha wa bihi qala Abu Ubaidin wa Abu Thawr wa qala Ta'ifah al muhrimu khamsu rodoat wa bihi qala Asy-Syafi'i wa qala Ta'ifah asru rodoat wa sababu fi ihtilafihim fi hadhil mas'alati mu'aradatu umul kitabi lil ahaditsil alwaridati fi tahdidi wa mu'aradatul ahadithi fi dalika ba'daha ba'da fa amma umul kitabi fa qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fa ummahatukumul lati arda'nakum al ayat An-Nisa 23 wa hadal yaqdi ma yang tariku alaihi ismul irdoi. Terus pula makrok dari mani'ur rodo Miqdarul Muhram Minal Laban. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan dari isi makrok tersebut. Halangan persusuan. Para ulama bersepakat bahwasanya secara umum apa saja yang diharamkan sebab nasab itu juga diharamkan sebab keturunan. Maksudnya bahwasanya wanita lain yang menyusui itu kedudukannya sama dengan ibu kandung. Jadi wanita lain walaupun bukan ibu kandung itu kedudukannya sama dengan ibu kandung. Itu wanita yang menyusui. Maka ia diharamkan bagi anak yang disusuinya. Dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dari sini ulama berbeda pendapat di berbagai macam masalah. Dan pokok permasalahan tersebut ada 9. Yang pertama, masalah ukuran susu yang diharamkan. Yang kedua, usia menyusui. Yang ketiga, keadaan orang yang menyusui. Yang keempat, cara menyusui. Yang kelima, kadar air susu. Yang keenam, sampainya air susu ke kerongkongan. Yang ketujuh, masalah status suami wanita yang menyusui. Yang delapan, masalah persaksian atas persusuan. Yang kesembilan, sifat wanita yang menyusui. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang pertama saja, menjelaskan sedikit dari yang pertama, yaitu masalah ukuran susu yang diharamkan.
Adapun ukuran air susu yang mengharamkan, sekelompok ulama berpendapat bahwa di dalam hal ini tidak ada batasan. Ini merupakan mazhab Imam Maliki dan para pengikutnya. Jadi ada ulama yang berpendapat tidak ada batasan. Serta diwariskan dari Sayyidina Ali radhiyallahu dan Ibnu Mas'ud. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Menurut mereka ukuran seperti apa yang bisa mengharamkan? Pendapat ini dikemukakan pula oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, Imam As-Sawari dan Imam Al-Auza'i. Sekelompok ulama yang lain berpendapat adanya pembatasan ukuran yang mengharamkan. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok yang mengharamkan. Yang kelompok pertama berpendapat bahwa 1 kali susuan atau sedotan dan 2 kali susuan itu tidak mampu mengharamkan. Artinya tidak mampu menjadikan seorang menjadikan mahram. Jadi 1 sampai 3 kali susuan itu tidak bisa menjadikan mahram. Sedangkan 3 kali susuan atau lebih itu mampu menjadikan mahram. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Syaur. Yang kedua, kelompok kedua menyatakan bahwa yang menjadikan seseorang menjadi mahram yaitu 5 kali susuan atau sedotan. Jadi yang kelompok kedua itu berpendapat 5 kali susuan itu sudah menjadikan mahram. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Kelompok ketiga menyatakan 10 kali susuan. Jadi yang kelompok terakhir atau yang ketiga itu berpendapat itu 3 kali susuan itu bisa dikatakan mahram. Penyebab perbedaan pendapat pada masalah ini adalah kontradiksi atau pertentangan antara keumuman nas Al-Quran dan hadis. Jadi ketiga kelompok tersebut itu bertentangan atau berbeda pendapat itu terjadi karena keumuman antara nas Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang pembatasan persusuan tersebut. Kontradiksi atau pertentangan antara pembagian hadis yang menjelaskan hal tersebut dengan sebagian hadis yang lain. Adapun keumuman Al-Quran itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa ummahatukum allati arda'tukum, yang artinya dan ibu-ibumu menyusukanmu. Quran surat An-Nisa ayat 23. Ayat ini mengandung arti semua yang dinamakan dengan susuan yang sedikit menangkan usia menyusui. Para jumhur ulama, bayi yang dianggap menyusui adalah bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Karena pada masa ini bayi sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi tersebut. Ya. Dan dicantumkan pada Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi para ibu hendaklah menyusukan bayi-bayinya selama 2 tahun penuh. Dan hadis Nabi yang berbunyi la rodoa illa fil haulaini, yang artinya tidak ada penyusuan kecuali dalam batas umur 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, ya, tersebutlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.